sudah seharusnya memahami masa transisi dari 4.0 ke 5.0. Kalau sentuhannya hati, insya Allah lah. Tapi kalau sentuhannya pencitraan, maka dia tidak akan berumur panjang. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetapi jangan pernah lupa yang ketiga. Hai, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih, kali ini sama sosok yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Tapi kalau ini mungkin dia lebih itu dikenal dengan sosok yang sangat energik, aktif di beragam organisasi. Siapa lagi kalau bukan RD, Ratu Dewa. Hai Pak. Hai. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana giatnya beberapa hari terakhir ini? Katanya saya selalu dengar dan sering kali melihat aktivitas Bapak melalui sosial media. Bapak sering ada pertandingan bulu tangkis itu dari kampung ke kampung. Gimana? Masih? Ya, alhamdulillah dari hari ke hari selalu meningkat pesanan-pesanan untuk saya roadshow main dengan masyarakat plus grassroots. Seru. Seru banget. Sampai pakai daster turun kalau ke lapangan. Wow. Ingin nyaksi ke. Waduh, luar biasa. Gemar sekali dengan olahraga yang satu ini. Seedik itu gimana sih Pak? Kok bisa? Ya, badminton itu olahraga yang cukup digandrungi. Masyarakat Palembang, Sumsel, Indonesia internasional. Wow. Ini hasil survei, tidak ngado-ngado. Oh iya. Nelson Sport mengungkap olahraga favorit itu satu badminton, yang kedua sepak bola. Kita diberi amanah untuk itu. Tapi kalau ngomongin bulu tangkis aja nggak cukup. Karena ternyata Bang RD ini yang dikenal sama kalangan anak muda Palembang, Bang RD atau Pak RD, itu juga aktif di dunia sepak bola. Wah. Embat semua Pak jalannya. Gimana tuh? Kok bisa sampai akhirnya diajak untuk ikut menggaungkan kembali sepak bola Palembang? Ya, sepak bola sejak tahun 87, 80-an itu vakum. Mulai menggeliat sejak kami diberi amanah. Cukup lama memang. Kenapa itu vakum? Ya karena perhatian kita kurang. Jujur saja, padahal itu sejak di zaman Belanda sudah ada. PS Palembang itu namanya sudah kemana-mana. Bahkan di arsip tingkat nasional, saya sudah cek, ternyata sejak tahun 40-an itu sudah ada PS Palembang. Saya coba bangkitkan itu. Dan alhamdulillah prestasinya luar biasa, karena saya buka secara transparan, mulai dari anak gandus, Kertapati, Sematang Borang, Kertapati, terus semuanya ikut tes. Ternyata cukup banyak talenta-talenta anak muda yang menggandrungi sepak bola. Akhirnya kita juara, U15 juara, terus U17 juara, U20 sampai ke Liga, masuk 16 besar Liga 3 nasional. Keren sekali. Saya sangat mengapresiasi usaha Bapak dan rekan-rekan ini mengaktifkan ataupun memberi perhatian lebih untuk generasi muda. Karena saya perhatikan ini generasi muda, apalagi Gen Z ini banyak yang mereka gamang mau ke kanan, ke kiri, mengikuti arus. Kadang masih dalam proses pencarian diri. Gimana menurut Bapak untuk generasi-generasi muda yang ya salah satunya mungkin bisa diarahkan ke dunia olahraga. Selain itu kemana lagi sih Pak anak-anak muda ini bisa disalurkan bakat dan kemampuannya? Saya senang tadi dengar generasi Z ya. Kayak kami kan generasi-generasi yang zaman lalu lah. Koloni? Iya, zaman-zaman baby boomer gitu kan. Terus generasi X, Y, dan sekarang generasi Z. Sudah seharusnya memahami masa transisi dari 4.0 ke 5.0. Ada 3 pendekatan. Kita bicara sumber daya manusia, bicara teknologi, dan yang ketiga yang tidak pernah kita lupakan itu adalah bagaimana kondisi sekarang dia harus sikapi. Makanya pendekatannya adalah entrepreneurship. Anak muda sudah harus orientasinya ke sana, menciptakan inovasi-inovasi baru, apalagi sekarang era VUCA. Era yang serba tidak menentu, era yang ambigu, terus sangat kompleksitas, anak muda harus mengambil peran di sini. Saya rasa rekan-rekan sekalian, mungkin teman-teman di Info Sumsel, kalian mesti sering-sering ngobrol sama Bang RD. Beliau akan sediakan waktu untuk sharing nih tentang banyak ilmu. Saya sangat amazed sekali kalau melihat aktivitas Bapak di sosial media, terlebih lagi
banyak sekali mungkin sudah jadi sudah jadi punya jargonnya sendiri. Dikit-dikit Bang RD itu gimana kok bisa sampai orang-orang kalau ada sesuatu mengenai pelayanan, terlebih masyarakat kita itu selalu tertujunya ke sosok Ratu Dewa. Itu dimulainya gimana sih? Kok bisa? Sebenarnya ngalir aja, Mbak. Ngalir aja dari awal kan, tapi kuncinya satu, hati. Kalau sentuhannya hati, insya Allah lah. Tapi kalau sentuhannya pencitraan, maka dia tidak akan berumur panjang. Karena kepentingannya sesaat. Tapi kalau sentuhannya hati, karena saya ini mungkin backgroundnya dari kampung ya, orang marginal, sekarang mau mulai ke tingkat perkotaan gitu, perhatiannya, background saya dari orang-orang yang jauh kemarin, ketika ada aspirasi dari warga, saya cepat begitu. Karena psikologi dan suasana kebatinan warga itu saya cukup paham. Kepengen cepet, jangan lama-lama. Pohon rubuh, lampu mati, jalan berlobang. Mudah-mudahan saya ada di sana. Wow. Jadi teman-teman boleh langsung di follow official Instagramnya @ratudewa. Ngadu deh tuh, mau ngadu apa aja. Ya, boleh ya Pak? Siap, boleh. Kalau melihat sosok Bapak nih, kadang suka lupa kalau Bapak tuh sebenarnya seorang sekda gitu kan. Saking aktifnya dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Dan yang paling spesial, beliau ini selalu tampil energik dan sangat fashionable. Spesialnya lagi selalu menggunakan produk-produk lokal. Boleh mungkin di-sharing Pak? Mungkin biar nih anak-anak muda konotasinya nggak selalu dengan high brand. Gitu. Ya kalau saya sih sengaja ciptakan suasana begitu. Artinya brand kita kan tidak kalah kualitas dari brand yang lain. Maka dari itu saya selalu mengajak anak-anak muda kita, kalian harus terbuka dengan kondisi kekinian. Jangan pernah takut, jangan pernah risau dengan kondisi zaman sekarang. Harus tampil benar-benar energik, begitu kan. Harus diisi. Sekarang kan ke depan saya mikir kan, kita harus sudah menghilangkan sekat-sekat formalitas. Contoh perkantoran, suatu saat nanti kan pemuda kita kan di mana dia ada, di sana dia bekerja. Dia cuma modal handphone, modal laptop, di sana dia bekerja. Nah kondisi ini harus dipahami oleh anak-anak muda ke depan. Kalau tidak dia tergilas oleh suatu zaman itu sendiri. Oke nih, kalau ngomongin lokal brand nih Pak, siapa sih? Kan Bapak selalu tampil menurut kami cukup menarik. Ada yang menginspirasi nggak sih penampilan Bapak atau emang ide-ide, hari ini kayaknya enak nih pakai kaos yang ini, dipadu-padanin ini, kayaknya selalu tampil energik dan menginspirasi anak-anak muda? Ya karena saya hobinya baca ya, mungkin lihat-lihat di sosmed yang pengikutnya luar biasa, terus saya ambil perbanding, ternyata ini saya lebih nyaman begini, saya lebih pas pakaian begini, saya coba dikombinkan di antara itu, maka itu saya lakukan. Tidak ada hal-hal yang spesial, saya ingin ngalir saja begitu, apa adanya. Mungkin itu yang membuat Bapak kesannya saat turun ke masyarakat sangat-sangat netral dan sangat-sangat menyatu ya Pak. Saya sangat memperhatikan itu dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Kemudian dikenal dengan sosok yang sangat suka olahraga, suka berkebun juga. Ada lagi nggak hobi yang unik-unik lagi yang lain? Olahraga, berkebun, menulis. Iya, kebetulan Mbak Mutia saya sejak kuliah ya, mulai dari kuliah semester 1 sampai strata 2, kebetulan sudah ada 3 buku yang saya ciptakan, yang sudah lahir dan sudah ada di toko-toko buku. Tiada lain tujuannya supaya ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetapi jangan pernah lupa yang ketiga, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua, khususnya ibu. Itu selalu saya pegang. Dan itulah kunci sukses. Luar biasa sekali. Keren banget. Ini teman-teman mungkin bisa jadi salah satu acuan juga. Jadi kalian bisa mengikuti jejak dari sosok yang luar biasa satu ini. Dia sangat gamblang membuka rahasia suksesnya. Dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan, ini udah bulan November ya Pak. Mungkin 2022 udah tinggal 1 bulan lagi. Apa nih planning ke depannya, kegiatan-kegiatan yang mungkin akan Bapak laksanakan dalam waktu dekat? Saya tetap fokus dalam menjaga dan melihara amanah sebagai seorang sekretaris daerah, sebagai pembantunya dari sang wali kota Palembang. Siapapun nanti Pak Wali sekarang masih menjabat, saya harus fokus di situ. Persoalan ke depan kita lihat seperti air yang mengalir nantinya. Wow.
Mungkin bisa kita minta nih salah satu apa ya, quote mungkin dari Pak RD, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda khususnya yang di Palembang atau siapa saja yang menonton video ini, mungkin bisa share ataupun kasih pesan-pesan yang menarik dan memotivasi. Pesan saya singkat saja, masa lalu itu adalah sejarah, hari ini adalah milik kita, masa depan adalah tantangan. Wow. Luar biasa sekali, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang RD dan teman-teman tim. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol singkat siang ini, singkat tapi sangat-sangat menginspirasi, dan semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman Info Sumsel sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Pak RD. Oke, ya.